Ya itu malah bedanya dari saya, Mas. Namanya jalak tapi saya tuh nggak suka main burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Jalal Fahrudin. Saya asli Jepara. Kelahiran tahun 1990. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke Mas, boleh diceritakan sedikit Mas tentang perjalanan jalak racing. Kalau boleh tahu jalak racing itu apa itu Mas? Namanya Mas? Jalak racing itu sebenarnya nama saya Jalak. Saya tuh nama saya kan Jalal, Mas. Dia gampangnya manggil orang-orang, manggil teman-teman dulu kecil itu manggil saya itu Jalak. Jadi dulu itu pernah mau bingung buat bengkel nanti saya kasih nama apa ya gitu. Pernah nyoba apa atau kok bikin aja yang simple aja, Jalak Racing gitu. Jadinya ya kepake sampai sekarang gitu aja. Apa zaman dulu suka bermain burung atau gimana Mas? Bukan kan ada burung jalak gitu Mas. Nah, ya itu malah bedanya dari saya, Mas. Namanya jalak tapi saya tuh nggak suka main burung. Malah nggak suka main burung gitu. Padahal sekarang itu musim burung ini. Jadi sejak tahun berapa nih Mas mengenal dunia otomotif Mas? Kalau mengenal dunia otomotif itu dari sekolah, Mas. Waktu saya masih SMP sudah mainan motor, sudah banyak ngerusakin motor-motor temen. Rusakin gimana itu Mas? Ya ikut balapan liar gitu, teman-teman kan ya nggak tahu aja mereka kok percaya suruh bikinin motor di saya. Padahal saya nggak punya dasar apa-apa Mas dulu. Ya cuma pernah lihat orang bengkel gitu, oh bikin noken as itu dikurangin ininya, diginiin, ya cuma ikut-ikutan gitu aja. Waktu SMP itu belum tahu apa-apa tapi udah dipercaya sama orang. Iya, teman-teman ya sama motor sendiri juga banyak korban jadi korban, Mas. Itu pertama kali motor apa itu Mas? Waktu SMP itu Mas? Waktu SMP itu motor Supra X, kayaknya Supra X, terus merambahnya itu ke Shogun 125, Matic ya, ada Mio juga, Beat ya juga pernah, Karisma juga pernah Mas dulu. 2006 itu Mas? Masih ya kisaran tahun 2006 itu. Tapi belum jadi seperti ini Mas bengkelnya? Ya sama aja seperti ini Mas, masih belajar terus kayak belajar ya kayak ini juga kan masih belum apa-apa Mas. Kan 2006 itu Mas udah banyak atau belum pasiennya tuh masih coba-coba gitu? Wah ya nggak bukan pasien Mas namanya, wong belum buka bengkel. Kalau buka bengkel itu mulai tahun 2010 terus baru buka bengkel di rumah sendiri sini. Dan 2000 perjalanan dari 2006 terus selanjutnya Mas? 2006 sampai saya lulus sekolah kan 2008 kayaknya ya. 2008 lulus SMA itu saya langsung kerja, ikut orang kerja di bengkel mobil dulu itu. Nah setelah itu saya kursus ke Jogja
kursus mekanik, ya memperdalam ilmu lah. Ini bengkel mobil apa ini mas? Dulu di diesel, di truk gitu ya. Ini beda nih mas antara motor sama mobil nih mas. Ya sama-sama mesin Mas. Sama-sama ada pistonnya. Belajar ya mas. Ya sekolahnya kan STM-nya STM mobil Mas. Oh STM mobil. Nah, STM mobil dulu itu. Berapa tahun mas di bengkel mobil mas? Bengkel mobil kisaran 2 tahunan lah. Antara 2 tahunan. Sampai nikah tahun 2010, lalu langsung buka bengkel motor di rumah. Jadi pas belajar itu belajar di mana mas? Kalau kursusnya itu dulu di Jogja, tapi kursus mekanik standar dulu itu. Mekanik standar, pengen tahu caranya bongkar pasang mesin aja mas dulu itu. Nah, yang benar. Asalnya otodidak, cuma aur-auran, pakainya ya palu sama obeng dulu waktu SMP itu. Tapi setelah kursus di Jogja kan tahu alat-alat bengkel yang semestinya gitu maksudnya kalau dipakai. Kalau belajarnya racing itu aslinya malah dari koran mas saya itu. Dari koran. Nah, baca koran. Saya itu pelanggan Motor Plus dari SMP tadi sampai kemarin itu Motor Plus udah nggak terbit. Kalau ngikutin terus tiap minggu beli terus mas. Kalau ditumpuk ya ada mungkin 2 meter mungkin. 2 meter tingginya. Tingginya majalahnya itu. Dari setelah itu mas? Setelah itu ya setelah bikin bengkel, buat bengkel ya coba-coba ikut event resmi. Ya dulu sih banyaknya juga liaran-liaran gitu mas awalnya liaran-liaran gitu. Terus kalau ada event ya sesekali ikut event gitu ya, mungkin paling ya ikut event lokal gini mas, lokal karesidenan kalau. Jadi yang pertama kali buat motor pas udah jadi bengkel ini motor apa mas? Pertama kali saya bikin motor tuh Jupiter MX. Berapa cc? bebek 200 zaman dulu itu. Dulu itu ikut event zaman dulu kan event AHRS mas ya. AHRS itu di Kota Pati Jawa Tengah itu dapat juara 3 kayaknya. Zaman dulu base time masih 79, MX saya ini 80 dulu itu. 80 dulu itu. Jokinya itu adiknya Mas Niko Sako, Rino Kuprit zaman dulu itu. Ya sekarang kayaknya udah off karena ada insiden kecelakaan, jadi nggak bisa ikut balapan lagi. Zaman dulu itu. Ini setelah itu mas sudah meningkat lagi mas. Setelah itu mulai ngikutin bikin lagi motor itu apa ya 130 tune up, tapi base time-nya masih jauh mas. Dulu itu zaman base time-nya 84 itu 82 saya itu baru bisa bikin itu 84, jadi nggak pernah muncul ke permukaan. Gitu mas. Masih pernah juga bikin ikut 115 tune up dulu, bermesin saya bikinnya Honda Grand dulu itu. Zaman dulu yang juara itu base time-nya 88, saya itu 90. Nah 90 itu juara 5 di event Kudus mas kayaknya itu, kalau nggak salah tahun 2013an mungkin antaranya itu. Udah buat motor lain ya. Nah udah motor lain. Jadi setelah itu mas Ya apa ya, semakin kesini ya ada kelas-kelas baru. Dulu ada FU standar amatir juga yang ngikutin, udah ngikutin terus sampai sekarang ini ya ganti FU porting juga. Ini coba-coba bikin bebek 200 lagi, cuma bermesin Satria FU. Baru belajar juga. Motor sebelah ini motornya spek apa ini mas? Ini speknya standar porting 155. Ada satu itu
berapa time yang terkecil mas? Terkecil 7665 kayaknya. Dibawa siapa? Yang terakhir itu di event Jepara, Gaduro Jepara sini, Ardicil kayaknya ya. Ardicil itu 7665 itu kayaknya. Cara soal sejarah lagi mas, sejarah lagi setelah bengkelnya naik itu viralnya karena motor apa mas? Kalau mungkin viralnya ya mungkin ya karena motor sebelah ini mas. Kayaknya itu ya dapat best time segitu, saya sendiri yang buat ya juga ya sebenarnya nggak percaya. Kok bisa gitu dengan spek seadanya kok ternyata bisa best time segitu gitu. Akhir 2019 ya mas ya? Akhir 2019 event IDC terakhir juga sudah 76 di Lanut Gading itu, dan setelah itu kan 1 minggu atau 2 minggu setelahnya di Jepara itu ya alhamdulillah 76 lagi. 76 lagi. Ya, 2 kali. Kalau boleh tahu spek-speknya apa mas pada saat itu? Spek saat itu sama masihnya sama dengan sekarang, cuma bedanya itu kalau 2019 itu noken asnya itu ada lahernya, boleh pakai laker. Sekarang kan spek 2020 harus noken as standar, nggak boleh dikasih laker atau bearing bambu, itu nggak boleh mas. Nggak boleh, harus standar, profil standar. Boleh dibubut cuma untuk jarum dial itu aja, jarum dial itu aja. Berapa mas bikin satu motor tarifnya mas? Kalau bikin satu motor dari mesin aja atau Satu mas? motor ya Oh, semuanya mas, kalau udah tinggal naik mas? satu motor mungkin di angka 30 mas semuanya. Yang ke 30 udah 30 tinggal naik ya? tinggal naik ya. Kalau mesinnya aja? Kalau mesin aja mungkin kisaran 15-an. 15-an itu mesin ke dalam. Kalau sama aksesoris karburator, CDI sama knalpot ya ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi, tergantung yang dipakai gitu. Nah, kalau jalak racing ini spesialis apa mas? Ada motor-motor lain atau gimana? Kalau spesialis saya nggak mau dibilang spesialis mas. Walaupun spesialis bayarannya mahal, tapi saya itu lebih suka belajar. Maksudnya lebih suka tahu banyak gitu mas. Kalau saya lebih suka gitu. Tapi kalau paling banyak motor apa mas? Kalau Harapan di sini mas? paling banyak ya karena ini lagi ramai FV porting ya, FV porting ini lagi banyak ya, lagi banyak FV porting. Kalau spesialisnya nggak spesialis mas, saya semua yang penting ada mesinnya saya bikin gitu. Balap road race iya, gas track pun iya gitu. Nggak hanya di drag back. Jadi nggak hanya di drag back? Nggak hanya di drag back. Road race ada gas track ya? Ya tergantung pasiennya gitu. Kalau saya ya suka belajar itu mas tadi. Ada nggak mas pengen bikin motor-motor herek gitu mas? Kalau ada yang nawarin ya pengen juga mas, karena penasaran. Cuma di sini kan nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada kelasnya, nggak ada teman yang bikin, maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada lawan gitu loh, nggak ada lawan yang bikin. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak ada, Nggak ada ya? kelasnya nggak ada. Liaran juga. Liaran ya nggak ada, herek itu sekarang yang rame ya mungkin kalau sekarang Jawa Timur kalau hereknya itu. Jadi pas pertama kali buat bengkel itu mas, liaran dulu atau gimana? Ya bengkel ya kalau saya jujur ya dari liaran dulu. Liaran Dulu ya. Dulu itu saya kan kakaknya Dimas Bangkit itu teman saya. Itu joki saya mas. Dulu itu kakaknya Dimas Bangkit itu. Sekarang bikin toko spare part SPX. SPX gitu. Itu joki saya dulu ya. Terus sini kayaknya ini. Gitu. Di Jepara juga ya mas ya? Di Jepara liaran. Itu liaran. Kalau SPX ikut drag back itu timernya selalu melebar.
Ramai juga liaran di Jepara. Liaran di Jepara rame, apalagi kalau bulan Ramadan, tiap malam mas. Tiap malam, Nah, Mas. tiap malam. Ada Jangan. obrakan juga ya tapi Mas. Kalau itu sepertinya kok setiap ada liaran pasti ya bumbunya ya itu itu mas. Bicara soal liaran Mas, pernah lawan siapa aja Mas? Wah, Banyak ya, Mas. kalau lawan itu nggak ada mas, adanya temen Teman-teman. Tes ngetes motor nah gitu. temen setting gitu aja katanya. Setting ya. Ya kalau lawan nggak ada, tetap tetap kenal dan tetap berteman baik lah, Berteman yang baik. pernah jadi nggak bisa dibilang lawan lah. Bilang lawan. Nah, ya cuma nyeting motor gitu aja. Kalau pertama liaran itu Mas berapa nilainya Mas, taruhannya Mas? Wah, di sini kecil mas, nggak kayak sana-sana. Paling kalau liaran itu ya ada angka 1 juta gitu aja. Nggak seperti di luar sana. Di luar sana kan Tapi paling besar berapa Mas? pernah itu paling besar kayaknya ya kisaran 15 gitu pernah. Juga tuh Mas. Itu pernah juga, tapi yang sering ya kecil-kecilan tadi. Tapi sekarang off mas, saya off di liaran ya, udah berkeluarga dan ya gimana ya mas, udah dirasa banyak iya banyak sisi buruknya sih daripada positifnya gitu saya. Tapi sekarang fokus ke resminya. Nah, keresmian sekarang. Pernah nggak Mas dengar sama pemerintah mau bangun sirkuit Mas? Wah, harusnya ya mas ya, harusnya itu kalau nggak ada insiden corona ini, tanggal 1 Juli kemarin itu udah dibangun sirkuit mas di Jepara. Di Jepara. Nah, tapi adanya corona ini ya dananya itu dialokasikan ke corona dulu ya gitu. Bantuan tunai itu. Ke situ dulu mas. Udah ada itu 1 Juli harusnya udah pembangunan kemarin. Udah pembangunan. Sudah dijanjikan. Udah ada dana cair buat sirkuit di Jepara. Ya, Sama Bapak siapa itu Mas? ya Bapak Bupati ya. Bapak Bupati sendiri. Saya kan punya teman-teman yang kerja di kantor bupati juga, jadi adalah info-info kayak gitu. Ini harusnya 1 Juli kemarin mau dibuatkan, kan udah satu tempat, jadi sirkuit gas track, road race juga drag back di satu tempat itu. Malah ada insiden ya, moga-moga nanti ada lagi lah. Ada lagi rezekinya. Joki-joki yang pernah dipakai sama Jalan Racing itu siapa aja Mas? Kalau joki-joki saya itu yang lokal ini ya mas, kayak Dimas Bangkit, Ardicil, kayak Renal Re itu, Ape Monye juga itu ya saya pakai semua. Kalau buat yang kelas open saya seringnya itu pakainya Mas Geri Percil. Mas Geri Percil gitu. Kalau yang paling berkesan siapa Mas? Jalan Racing joki-joki. Saya tuh suka itu Pak Eko yang berani. Pak Eko Kodok dulu ya pernah. Ya enak mas, gampang maksudnya, laporannya itu gampang gitu. Oh, pernah bawa motor jalan? Pernah dulu event drag back Demak itu 130 tune up, alhamdulillah dapat juara 5 itu. Ya Pak Eko itu dulu itu. Tapi langsung dikasih tahu. Jadi ini motornya gini, tinggal koreksi lagi gitu. Enak mas, itu cepet. Dulu itu apa ya, dapat best time 81 dulu. 81 setelah pernah dinaikin Pak Eko itu ada koreksi-koreksi. Sekarang alhamdulillah best time-nya di 80 ini 130 tune up, bikinan saya sendiri. Gitu. Jadi ada nggak mas kendala-kendala buat
motor mas pada saat itu? Kalau kendala itu yang pertama itu di dana mas. Nah, yang jujur sejujurnya itu di sini belum ada lah bos besar itu. Adanya itu teman-teman yang pingin buat motor, tapi ya dananya apa sedikit demi sedikit gitu. Jadi terus yang kedua tadi sirkuit juga di sini kan jauh mas. Dari kalau mau setting aja itu biasa kucing-kucingan dulu sama pihak yang berwajib gitu. Kucingan Nah, harus kucing-kucingan dulu. dengar mas ada bangun slip engine mas? Ada ya coba-coba mas, saya hampir semua motor saya bikin. Itu jadi mas? Ya ini baru fokus di apa ya mas ya, belanjanya ada yang kurang. Ada yang kurang makanya. Tapi kemarin sempat udah hidup Sempat udah hidup, cuma kalau di setting timernya masih gede, masih melebar lah. Masih melebar. Jadi belum kecil ya. belum sama rivalnya. Karena ngeri timernya. Ya, tembus 74. Ya apalagi mekanik ternama ikut bikin, wah ngeri mas. Ya mekanik rodas ya mas ya. Nah itu malahan mekanik rotres itu. Ada nggak mas pengen bikin injeksi? Kalau pengen saya itu murka mas, saya itu pengen semua. Ada kelas apa itu kalau bisa itu pengen buat semua gitu. Bicara lagi soal dana. Ya kembalinya ya ke dana itu tadi mas. Tapi selagi ada niat insya Allah ada jalan mas gitu. Ada aja ya. Ada aja. Enggak ada. Yang Satria F ini mas, ini bosnya siapa ini mas? Satria F-nya ini punyanya kakaknya Dimas Bangkit. Ya temen juga. Coba-coba ya. Coba daripada nggak ada kegiatan riset Buat F200. buat FU 200 malah sekarang ramenya 200 injeksi. Wah. Ya, malah udah ketinggalan. Ketinggalan jauh, tapi nggak apa-apa nanti dikejar. Dikejar nanti. Kalau selama lockdown ini mas, banyak alhamdulillah tuh gimana mas? Selama lockdown ini alhamdulillah saya malah bisa ngerjain motor-motor yang numpuk lama. Nah, dulu kan hampir tiap minggu ada balap motor-motor jadi numpuk di bengkel. Sampai di dapur itu isinya motor semua mas. Dimarahin istri gara-gara motornya numpuk. Sekarang masih ada mas? Numpuk. Masih ada tapi tinggal dikit. Nah, ya gara-gara lockdown ini kan saya bisa luangkan waktu buat benahin dikit-dikit. Jadinya ya ada positifnya juga lockdown ini buat saya. Jadi itu banyak juga joki-joki dari sini juga mas. Joki-joki banyaknya lokal ya, hampir sih joki-joki drag banyak juga yang saya udah pernah minta jasanya ya, kayak Dwi Batang ya pernah, Niko Sako juga pernah, siapa ya mas, Pak siapa itu mas, Cebong juga pernah ya, terus Wildan kecil, Hendra kecil, banyak sih mas ya, pokoknya banyak lah kalau joki-joki itu. Kalau soal paketan mesin ini mas, dari mana aja mas? Kalau paketan mesin itu saya itu jarang mas dapat segelondong. Nah, segelondong penuh itu jarang. Saya seringnya ya paling ya bikin head, bikin noken as, bikin rasio gitu aja. Jadi per item gitu aja, nggak jarang. Ya pernah sih satu segelondong gitu pernah, cuma lebih seringnya di eceran tadi. Itu tadi. Itu pesanan dari mana aja? Ya dari Jawa, luar Jawa ya ada. Sumatera, Sulawesi, Lombok juga ada, alhamdulillah. Kalau mau tanya-tanya tuh bisa mas? Tanya istilahnya tentang mesin. Itu nomornya berapa mas?
Ada nomor WhatsAppnya Mas? di Instagram saya ada nomor WhatsApp saya kalau mau tanya. Instagram yang mana? Jalak Ya, Racing atau Jalak Racing official juga ada nomor saya. di bawah sini Mas ya? Di bawah sini. Tuh, kalau mau tanya-tanya ya istilahnya belajar bareng saya siap gitu. Ya. Siap. Enggak. Ada saran-sarannya Mas buat mekanik-mekanik pemula Mas? Kalau saran-sarannya buat mekanik pemula berarti buat saya sendiri juga apa ya? Yang penting pantang menyerah itu aja Mas. Yang penting kerjain apa yang ada aja. Hasil itu ya ada yang ngatur sendiri. Insya Allah. Yang penting sabar, jujur itu aja.